Dia berhasil menangkap jam saku yang jatuh tepat pada waktunya. Tapi bagian jam yang berada di luar gelembung waktu langsung menua dengan sangat cepat. Foto tunangannya yang terlihat di jam itu mulai membusuk dan rusak dengan kecepatan yang luar biasa. Meski begitu, Alexander tetap mengaktifkan mesin waktunya. Seketika itu juga waktu melaju dengan kecepatan yang tak masuk akal. Namun dia sendiri tidak ikut terbawa arus waktu itu. Dia melihat pergantian musim, melihat laboratoriumnya berubah menjadi pabrik mobil, menyaksikan industri otomotif berkembang pesat di depan matanya, bahkan melihat rok-rok di etalase toko makin lama makin pendek. Di luar, gedung pencakar langit terus bermunculan dan pesawat terbang terus mengalami pembaruan. Tak lama kemudian, peradaban manusia melompat dari era industri ke abad ke-21. Pada titik ini, manusia bukan hanya sudah meluncurkan satelit, tapi juga membangun koloni di bulan. Melihat semua itu, Alexander akhirnya menghentikan mesin waktunya. Dia tiba di tahun 2030. Saat melihat kota masa depan yang asing itu, Alexander tidak merasa takut. Dia sudah menembus berabad-abad waktu hanya untuk mencari satu jawaban. Kenapa masa lalu tidak bisa diubah? Alexander lalu mengunjungi museum di masa depan. Di sana dia bertemu dengan AI kurator yang sangat cerdas. Yang membuat Alexander senang, database AI itu terhubung dengan seluruh data di bumi. Artinya ia memiliki semua pengetahuan sejak awal peradaban manusia. Time travel? Yes. Accessing science fiction? No, practical application. My question is, why can't one change the past? Because one cannot travel into the past. Kata-kata itu membuat Alexander putus asa. Dia berpikir teknologi di era ini masih belum cukup maju. Jadi dia kembali naik ke mesin waktu dan bersiap melompat 100 tahun lagi ke masa depan. Namun tiba-tiba mesin itu terguncang hebat. Alexander terpaksa mematikannya dan waktu berhenti tepat di tahun 2037. Pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Kota masa depan yang sebelumnya ramai ternyata sudah berubah menjadi reruntuhan hanya dalam waktu 7 tahun. Saat itu, beberapa polisi patroli datang dan bersiap menangkapnya. Alexander mencoba melawan, tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu yang luar biasa di langit. That's impossible. What happened? What, you've been living under a rock? Yes, I've been living under a rock. Now tell me. The demolitions for the lunar colony screwed up the orbit, okay? The moon's breaking up, all right? Come on. Ternyata, manusia telah meledakkan 30 juta ton bahan peledak untuk membangun pangkalan bawah tanah di bulan. Akibatnya, bulan mulai retak dan hancur. Alexander memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan berlari kembali ke mesin waktunya. Tapi saat dia menarik tuas kendari, guncangan hebat kembali terjadi. Alexander kehilangan keseimbangan dan langsung pingsan. Sementara itu, mesin waktu masih berjalan dengan kecepatan penuh, tanpa pengendali. Mesin waktu itu kini melaju liar, membawa Alexander menuju masa depan yang sangat jauh.